Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Madza darsunal an? Apa pelajaran kita hari ini? Kalian bisa menjawab. Darsunal an. Pelajaran kita hari ini adalah al-haditsu. Nah, insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap hadis. Namun kita akan mengulang kembali pelajaran yang lalu, yaitu di al-khulasatu, yaitu kesimpulan, dan at-tamrinatu, latihan, al-mufrodatu, kosakata, dengan Ustazah Elsa Khairun. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, siapkan buku hadisnya. Siapkan pensil dan penghapus. Jadi, kalian mengharokati ya, jangan lupa. Sudah disiapkan penghapus, pulpen, pensil, dan buku hadisnya? Kalau sudah, silahkan buka halaman 6. Insya Allah pagi ini kita akan membahas dari halaman 6 sampai halaman 8. Sudah dibuka ya? Kalau sudah, silahkan lihat halaman 6 terlebih dahulu. Di sana ada wajibuna nahwal hadisi. Kewajiban kita terhadap hadis. Jadi seperti biasa dari video-video sebelumnya, Ustazah membacakan, kalian mengharokati, kemudian Ustazah akan menjelaskan, gitu ya. Ustazah ulangi, wajibuna nahwal hadisi. Kewajiban kita terhadap hadis. Baik, disiapkan alat tulisnya. Min wajibatina nahwal hadisi huwal hirsu ala ta'allumihi wa tadarosihi wa fahmihi wasa'yu ila ta'limihi wa nashrihi wa tabsiril ummati bihi. Fal maqsudu lidzatihi min dzalika at-tamassuka bihi wal ihtida'i bihi fabidzalika takunul hayatu ala mardatillahi wa hadi rasulihi fatusbihu sa'idatan fiddaraini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Min wajibatina nahwal hadisi, yaitu di antara kewajiban kita terhadap hadis, huwal hirsu, yaitu kita harus bersemangat atau berambisi. Jadi hirsu itu berambisi. Ala ta'allumihi, untuk mempelajarinya, wa tadarosihi, mengkajinya, wa fahmihi, dan memahaminya, wa sa'yu ila ta'limihi, dan berusaha untuk mengajarkannya, wa nashrihi, dan menyebarkannya, wa tabsiril ummati bihi, dan memberi pencerahan kepada umat dengan hadis, gitu ya. Fal maqsudu, nah tujuan inti min dzalika, jadi tujuan inti dari kita harus berambisi untuk mempelajarinya dan mendakwahkannya kepada orang lain itu adalah at-tamassuku bihi, untuk berpegang teguh pada hadis, supaya kita berpegang teguh kepada hadis, wal ihtida'i bihi, dan mencari petunjuk dengan hadis. Fabidzalika takunul hayatu, dengan demikian maka kehidupan kita menjadi ala mardatillahi,
berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa hadi rasulihi, dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fatusbihu sa'idatan, maka kehidupan itu sa'idatan itu menjadi bahagia. Fi, di dalam ad-daraini. Maksud daraini itu adalah dua rumah. Maksudnya di sini adalah kita akan menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Selanjutnya, al-khulasatu, artinya kesimpulan. Nah, jadi kita akan mengulang satu bab ini ya. Kita bisa dilihat dari kesimpulan ini. Wa yumkinuna ba'da hadzal 'ardi an nulahhisa ma taqaddama fin niqatil atiyati. Nah, wa yumkinuna ba'da hadzal 'ardi, setelah menyelesaikan presentasi atau paparan yang sudah Ustazah sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, an-nulakhiso, kita dapat menyimpulkan keterangan yang telah lalu, ma taqaddama fin niqatil atiyati, dalam poin-poin berikut. Jadi ini kesimpulan dalam satu bab. Nah, yang pertama, al-haditsu lughatan, al-jadidu wal khobaru. Jadi hadis secara bahasa itu al-jadid, sesuatu yang baru, wal khobaru itu adalah berita. Yang kedua, wastilahan ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Nah, kalau secara istilah, ma udifa, apa saja yang disandarkan ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik berupa ucapan atau perkataan, au fi'lin, perbuatan, au taqririn, itu ya takrir atau persetujuan, au wasfin atau sifat. Nah, anwa'ul hadisi arba'atun. Jadi macam-macam hadis itu terbagi menjadi 4. Yang barusan saya sampaikan, yang pertama itu perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga takrir atau persetujuan, yang keempat wasfin atau sifat. Wal haditsul qawliyu. Nah, hadis berupa ucapan itu huwa ma jaa min qaulin nabi alaihi assalatu wassalamu. Jadi, segala sesuatu yang datang dari perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya kalau misalkan hadis ucapan ini Rasulullah langsung menyampaikan. Makanya kenapa disebut hadis ucapan. Selanjutnya, al-hadisul fi'liyu, hadis berupa perbuatan. Huwa ma jaa min fi'lin nabi alaihi assalatu wassalamu. Jadi, kalau hadis berupa perbuatan itu segala sesuatu yang datang dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis perbuatan ini biasanya Rasulullah yang melakukan, kemudian para sahabat melihat. Nah, para sahabat ini yang meriwayatkan. Gitu ya, bisa difahami. Ini udah saya jelaskan juga. Jadi, kenapa bisa dikatakan hadis perbuatan? Karena Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian dilihat sama para sahabat. Kemudian para sahabat itu meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, al-haditsut takriri, hadis berupa takrir atau ketetapan atau persetujuan. Huwa ma aqarrahun nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi min af'alis sahabah, dari perbuatan para sahabat, au aqwalihim, atau perkataan mereka. Contohnya, kalau misalkan di sini bukan Nabi yang melakukan, melainkan para sahabat melakukan sesuatu atau para sahabat berkata sesuatu dan Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan bahwasanya
Nabi setuju dengan perbuatan para sahabat atau setuju dengan perkataan para sahabat. Al-haditsul wasfi huwa ma jaa min sifatin nabi alaihi assalatu wassalamu. Nah, kalau hadis berupa sifat itu segala sesuatu yang datang dari sifat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya makanatul hadisi. Kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu ada 3 ya. Yang pertama, innahu wahyun min 'indillahi. Sesungguhnya hadis itu adalah wahyu dari sisi Allah. Yang kedua, wal masdarus tsani. Jadi hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Yang ketiga, wa bayanul Qur'anul Karimi. Dan hadis itu adalah sebagai penjelasan daripada Al-Qur'an atau penerjemah daripada Al-Qur'an. Nah, sampai sini bisa difahami? Kenapa ini Ustazah bacanya cepat-cepat? Karena ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Jadi Ustazah cuma membacakan aja. Selanjutnya, ini yang terakhir, yaitu wajibuna nahwal hadisi. Kewajiban kita terhadap hadis. Kira-kira apa sih Ustazah kewajiban kita terhadap hadis? Nah, yang pertama itu ta'allumuhu. Ta'allumuhu itu artinya mengkajinya. Yang kedua, ta'limuhu itu mengajarkannya, wa amaluhu mengamalkannya, wa nasyruhu menyebarkannya, wa tamassuku bihi dan berpegang teguh kepadanya. Kepada siapa? Kepada hadis. Nah, selanjutnya silahkan dilihat halaman 8. Di sana ada kolom al-mufrodatu, artinya kosakata. Nah, di sini di buku ini alhamdulillah sudah ada kosakatanya ya. Jadi ini akan mempermudah kalian kalau misalkan kalian kesulitan untuk menerjemahkan hadis-hadisnya. Di sini misal saya contohkan, nggak usah baca semua ya, saya cuma contohkan 2 aja. Ta'rifun artinya itu definisi. Ini kan sudah dibahas ya pada judulnya itu ta'riful hadis. Jadi definisi hadis. Jadi ini adalah kosakatanya. Yang kedua, makanatun. Itu artinya kedudukan. Misal contohnya lagi, lughatan secara etimologi atau secara bahasa. Istilahan itu secara terminologi. Jadi silahkan kalian lihat di setiap bab itu di halaman terakhir pasti ada kosakata. Nah, silahkan dilihat ya. Kemudian dihafalkan. Karena di setiap ujian atau ulangan-ulangan biasa itu akan Ustazah tanyakan terkait kosakata. Selanjutnya silahkan dilihat at-tamrinat. At-tamrinat itu adalah latihan. Jadi setelah kalian mempelajari satu bab, kalian bisa menguji kira-kira kalian itu sudah paham belum sih selama satu bab ini yang udah saya jelaskan. Nah, di sini kalian bisa latihan sendiri di rumah. Nanti saya contohkan dua soal, langsung saya jawab. Selebihnya nanti kalian bisa mencoba di rumah, ditulis di buku tulis. Nah, di sini ada ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada Ustazah mau bahas 2 ya. Contoh, ma huwal haditsu lughatan. Apa itu hadis secara bahasa? Coba kalian bisa jawab nggak? Apa itu hadis secara bahasa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah al-haditsu lughatan al-jadidu wal khobaru. Nah, itu jawabannya. Kemudian nomor 2. Ma huwal haditsu istilahan?
Apa itu hadis secara istilah? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 2. Selebihnya dari nomor 3 sampai nomor 10 ini adalah sifatnya wajib, cuman nggak usah dikumpulin. Nanti Ustazah ngeceknya pas kalian sudah datang ke pondok. Jadi silahkan diisi, karena di sini di nomor 1, 2, 3, 4, di nomor 4 sampai nomor berapa itu? 8. Itu ada berikan contohnya, jadi silahkan kalian tulis contohnya. Kemudian boleh dihafal, boleh difahami juga, tapi lebih baik difahami. Gitu ya. Berarti jangan lupa tugasnya untuk mencari jawaban terkait latihan yang ada di buku. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini pada bab 1 udah selesai semua. Insya Allah untuk pekan depan kita akan ulangan. Jadi disiapkan, dipelajari bab 1-nya, difahami, kemudian dihafalkan kosakatanya. Gitu aja ya. Nah, tetap semangat, jangan lupa belajar. Saya juga mohon maaf kalau misalkan Ustazah menjelaskannya terlalu cepat. Dan kita belajar bareng-bareng. Ma'an najah fi ta'allumikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.